Halo anak-anak, kembali lagi dengan kakek. Kita akan belajar di IPA bab 7, bagaimana menentukan semua keperluan kita. Topik C, kegiatan jual beli. Pertanyaan esensial. Nah, di sini ada 4 pertanyaan anak-anak. Kita jawab satu persatu ya anak-anak. 1. Apa alasan terjadi jual beli? Alasan terjadinya jual beli karena manusia tidak dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. 2. Di mana saja jual beli dapat terjadi? Di pasar, supermarket, dan toko. 3. Apa semua kebutuhan langsung kita dapatkan? Tidak bisa, harus melewati proses terlebih dahulu. 4. Menurut kalian, bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau sampai ke rumah kalian? Diawali dari produksi, lalu distribusi, dan konsumsi. Misalnya, barangnya diproduksi di pabrik, lalu didistribusikan ke toko-toko, lalu dibelikan, digunakan di rumah. Begitu ya anak-anak. Sekarang paham ya? Ayo anak-anak lihat gambar. Di sini ada penjual dan pembeli. Kita baca bersama-sama tagnya ya. Pak, berapa tomat 1 kilo? Rp10.000 bu. Rp10.000 ya Pak, saya ambil sekilo. Ini adanya proses jual beli antar pembeli dan pedagang anak-anak dalam membeli sebuah tomat. Pernahkah kalian pergi ke pasar? Cakapan di atas bahkan gambaran jual beli yang dilakukan oleh manusia sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Bu Mira membutuhkan sayuran untuk dimasak sebagai makanan. Bu Mira berperan sebagai pembeli. Penjual sayuran berperan sebagai menjual kebutuhan atau penjual. Pasar sendiri adalah tempat jual beli. Namun ada juga barang yang tidak dapat ditawar. Biasanya ini terjadi pada barang yang sudah mencantumkan harga di kemasannya. Biasanya ini ada di supermarket atau pusat pembelanjaan. Kegiatan masyarakat di Indonesia untuk memenuhi kebutuhannya sangat beragam. Ada yang bekerja di sawah, ladang, berjualan di pasar, bekerja di kantor, bekerja di pabrik, maupun pengemudi kendaraan. Semua bentuk kegiatan itu dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 1. Kegiatan produksi. Kegiatan membuat barang. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Contoh yang melakukan kegiatan produksi adalah pabrik sepatu, pengrajin anyaman, penjahit. 2. Kegiatan distribusi. Kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Orang atau tempat melakukan kegiatan ini disebut distributor. Contohnya agen, pedagang besar atau grosir, dan pengecer. Distributor mempermudah memenuhi kebutuhan tanpa perlu pergi ke pabrik pembuatan langsung. 3. Kegiatan konsumsi. Kegiatan pemakaian barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen. Kalian telah mengetahui tempat-tempat terjadinya jual beli bukan? Sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan ekonomi yang terjadi tempat jual beli. Ayo anak-anak perhatikan skema dalam bagian ini. Di sini ada kegiatan produksi saat jahit dan dikirimkan ke distributor, dikirimkan kegiatan distribusi, mendistribusikan, baru dikonsumsi anak-anak. Sekarang paham ya? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan suatu perusahaan atau suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengonsumsi barang dan jasa tersebut. Tujuannya adalah 1. Memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya. 2. Untuk membantu sesama manusia. 3. Meningkatkan mutu dan jumlah produksi. 4. Mencari keuntungan atau laba. Lakukan bersama. Kalian telah mengetahui tempat-tempat terjadinya jual beli bukan? Sekarang belajar lebih lanjut kegiatan ekonomi yang terjadi di tempat jual beli. 1. Berkelompoklah dengan 3 orang teman kalian. 2. Kalian boleh melakukan pengamatan ke warung ataupun supermarket terdekat. Amati kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi dan membuatlah catatan kecil. Diskusikan hasil pengamatan kalian dan tuangkan kegiatan ekonomi yang kalian lihat dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Berikan gambar pendukung atau membuat meme map. Kalian lebih menarik dan mudah dipahami. 4. Guru kalian akan memandu untuk kegiatan presentasi. Gimana anak-anak? Kalian sudah siap ya membuat 3 kelompok? Mari revisikan. Nah, di sini kaki akan menampilkan ada pertanyaan 1-5. Kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Nomor 1, menurut kalian apa saat terjadinya jual beli? Saat terjadinya jual beli yaitu adanya keterbatasan kebutuhan. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu ada yang penjual dan pembeli. 2. Menurut kalian bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia dari lingkungan sekitar kita? Mencari di tempat lain, di daerah lain, atau mencari barang melalui toko online. Kalian paham ya anak-anak? Kita lanjut ya. 3. Apa saja proses yang terjadi pada
kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian. Ada kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. 4. Apakah kalian pernah berperan menjadi produsen, distributor, atau konsumen? Jelaskan. Saya pernah berperan sebagai konsumen, orang yang membeli dan menggunakan barang. 5. Setelah mempelajari alur kegiatan ekonomi, bagaimana aspeknya kalian bersikap terhadap barang-barang yang kalian pakai? Harus lebih berhemat dan menggunakan barang secara berhati-hati agar tidak cepat rusak. Belajar lebih lanjut. Bagi yang tinggal jauh dari pantai, ikan melalui perjalanan panjang untuk sampai ke daerah kita. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada nelayan. Nelayan ini menangkap ikan anak-anak. Setelah nelayan menangkap ikan, dijuallah sebagai pelelangan ikan. Setelah dijual oleh pelelang ikan, diangkut oleh mobil ke kota atau pasar. Setelah di pasar-pasar, ikan ini dibeli oleh konsumen. Nah, di konsumen ini ikan yang dimakan oleh kita anak-anak. Sekarang paham ya? Tidak sedikit makanan atau barang yang kita miliki melalui proses perjalanan yang sangat panjang. Maka selayaknya kita menghargai semua usaha yang sudah dilakukan dan menggunakan dengan bijaksana. Proyek belajar. Nah, di sini kalian buat kegiatan jual beli di sekolah kalian dari tujuan proyek, langkah-langkah pekerjaan proyek dari tahap 1 sampai tahap 5 anak-anak. Setelah ini kalian harus bisa memahami proyek ini dengan ditampilkan di market tiap hari Sabtu atau hari-hari penting ya anak-anak, biar bisa mengetahui gimana jual beli yang ada di sekitar kita. Kita mengetahui bagaimana mendapatkan uang. Terima kasih anak-anak, jangan lupa selalu belajar.